Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Jelita. NPM saya adalah 2005160406. Saya dari kelas manajemen H3. Sebelum membahas jurnal tersebut, ada baiknya kita bisa mengetahui apa arti dari digital marketing tersebut. Nah, digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah Sebelum membahas jurnal tersebut, ada baiknya kita bisa mengetahui terlebih dahulu apa arti dari digital marketing tersebut. Nah, digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan dari digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat cepat atau luas sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Di era postmodern saat ini, terjadi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi dunia industri. Sebagai contoh, terjadi peningkatan dalam hal pelayanan di bidang ekonomi, peranan media massa yang makin menguat, ketergantungan ekonomi dunia yang semakin meningkat, dan perubahan pada pola konsumsi masyarakat. Dari hal itu diperlukan adanya pemikiran dan implementasi dari perencanaan yang strategis supaya perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Inovasi pada bisnis merupakan hal efektif yang menjadikan perusahaan sukses dengan pendekatan inovasi yang berbeda dalam mendorong penciptaan yang bernilai dan dari hal tersebut diperlukan adanya pemikiran dan implementasi dari perencanaan yang strategis supaya perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Inovasi pada bisnis merupakan hal efektif yang menjadikan perusahaan sukses dengan pendekatan inovasi yang berbeda dalam mendorong penciptaan sebuah nilai dan daya saing. Dalam mengembangkan inovasi bisnis baru, diperlukan pemahaman dan akan pelanggan, manfaat yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, dan keuntungan yang diperoleh dari inovasi tersebut. Dan adapun penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang memfokuskan proses interaksi antara peneliti dengan peristiwa yang ada untuk memahami peristiwa tersebut secara alamiah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dapat dilakukan bisa melalui website atau Instagram untuk mengetahui secara lebih mendalam aktivitas yang dilakukan selama ini. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi pada website atau Instagram sebagai bahan pertimbangan peneliti untuk melakukan perancangan strategi digital marketing communication yang inovatif. Analisa data penelitian dilakukan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, pemaparan data, dan pengujian validitas kesimpulan dan verifikasi. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menciptakan strategi pengelolaan digital marketing communication adalah dengan menganalisis IFAS atau Internal Strategic Factor Analysis Summary, dan EFAS yaitu External Strategic Factor Analysis Summary. Analisis strategi ini lebih dikenal dengan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Di sini kita memiliki beberapa strategi inovatif yang dilakukan untuk meningkatkan digital marketing communication. Di antaranya yang pertama, memberikan kuis sederhana berhadiah bagi pengguna yang dapat menebak dengan benar pertanyaan yang diajukan dengan menyediakan hadiah seperti voucher pulsa atau voucher diskon. Yang kedua, memberikan hadiah atau yang disebut dengan giveaway bagi pengguna yang menerima tantangan yang diberikan oleh pengelola. Yang ketiga, memberikan promo flash sale dengan potongan harga yang fantastis sehingga dapat membuat pelanggan menantikan flash sale yang sedang berlangsung. Website sendiri dapat digunakan sebagai alternatif pemasaran secara global. Website harus memiliki kriteria untuk pengguna dapat terlibat langsung dalam berinteraksi dengan perusahaan.
Selain itu, website juga harus efektif dalam mengajak pengguna dengan memberikan informasi terkait produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan website, seluruh kriteria akan menjadikan alternatif pemasaran yang informatif bagi pengguna, dan jika seluruh kriteria dari website dapat terpenuhi, maka website akan membantu perusahaan untuk mempresentasikan gambaran dari perusahaan tersebut. Adapun yang terakhir, kita akan membahas tentang pemasaran melalui Instagram. Media sosial Instagram yang dapat digunakan oleh semua orang untuk berbagi foto dan video melalui perangkat menjadi salah satu alat promosi yang sangat potensial. Unggahan dalam Instagram akan terlihat mengesankan apabila unggahan tersebut terlihat natural. Efek filter yang berlebihan hanya akan membuat unggahan terkesan tidak asli. Penggunaan hashtag dalam suatu unggahan atau postingan menjadi salah satu pengkategorian bagi pengguna dan pengelola untuk lebih mudah dalam mencari unggahan. Hal yang selanjutnya adalah Instagram dengan akun bisnis perlu untuk menjaga hubungan dengan followers dengan cara mengunggah konten secara teratur. Followers yang tetap terlibat akan menunjang keberlangsungan akun Instagram perusahaan tersebut. Sementara, apabila akun Instagram tidak aktif dalam jangka waktu yang cukup lama, akan menyebabkan hilangnya followers. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, pengelolaan unggahan dalam akun Instagram menyatakan bahwa unggahan dalam media sosial disarankan sebanyak 3 hingga 5 unggahan dalam setiap hari. Followers perlu dijaga agar tetap menjadi pengikut akun Instagram perusahaan dengan cara melakukan pengunggahan dengan frekuensi sekali atau 2 kali unggahan yang seharusnya dilakukan untuk industri perhotelan cukup dalam frekuensi 1 hingga 3 unggahan dalam setiap hari. Karena unggahan atau postingan yang terlalu banyak akan menjadi spam. Pengelola dapat membuat kalender pengelolaan Instagram hanya untuk membantu mengorganisir jadwal unggahan, sehingga pengelola sudah mengetahui konten apa saja yang akan diunggah dan dapat mempersiapkan kebutuhan untuk unggahan. Nah, strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan trafik pengunjung Instagram yaitu antara lain 1. Menggunakan Instagram Ads agar dapat muncul dalam Instagram pengguna yang melakukan pencarian terakhir terkait dengan hotel. Yang kedua, mengundang social influencer atau selebgram untuk mengulas hotel maupun promo yang ditawarkan. Yang ketiga, membuat video pemasaran terkait ulasan hotel, testimoni pelanggan, cuplikan kegiatan, dan lain sebagainya. 4. Menggunakan paid promote yang ditawarkan pihak lain untuk dipromosikan kepada followers aktif akun Instagram pengguna yang bersangkutan. Yang kelima, mengunggah ulang atau merepost unggahan yang ditandai oleh pengguna karena pengguna akan merasa dihargai saat unggahan tersebut ditampilkan dalam Instagram. Baiklah, hanya sampai situ yang bisa dapat saya paparkan. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.